reaksi Bapak dari pemberitaan bahwa Baradae atau Icat putra Bapak itu sebagai pelaku penembakan? Saya kaget, Pak. Saya kaget dilihat di televisi, maka kita sampai pulang kerja sore hari jam 5 kita pulang kerja. Saya tanya sama mamanya Icat, dia bilang, itu kejadiannya ada itu di rumah dinasnya Pak Sambo. Nah, tahu dari situ. Langsung menangis. Langsung WA sama dia. Dia cuma jawab, ya ini cuma masalah kecil katanya. Tidak apa-apa. Karena dia mungkin dia tidak mau sampaikan menjadi beban kita berdua. Jawaban Icat jadi beberapa hari setelah kejadian itu, ini masalah kecil. Masalah kecil. Kenapa Bapak menangis? Karena menangis. Karena kita kan tidak terbiasa dalam hal yang dalam kasus-kasus yang begini. Takut. Rasa takut yang lebih tinggi. Apa yang Bapak takutkan? Yang saya takuti ya keamanan. Yang saya takuti ya. Kalau kan sudah kebayang itu Mbak, kalau dia sudah melakukan perbuatan seperti itu kan hukumannya, aduh nggak bisa dibayangkan memang. Waktu itu kita berdua cuma bisa menangis, Tuhan kenapa harus terjadi seperti ini. Jadi rasa takut, sudah segala macam rasa yang waktu itu kita rasanya nggak bisa bikin apa-apa lagi selain menangis. Itu soalnya kan waktu ditanya ke Icat juga dia selalu bilang nggak apa-apa Mak, nggak apa-apa, berdoa, tolong doakan, cuma itu Bu. Doakan saya, doakan juga keluarga yang ada di keluarga Bapak itu, doakan semua kita di sini katanya. Tapi bayangan ketakutan itu memang luar biasa, hukumannya itu yang langsung kepikiran Tuhan ketika dia melakukan ini pasti nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Meskipun waktu itu kan peristiwanya disebut tembak-menembak. Iya. Itu tidak juga melegakan Bu Ina? Enggak melegakan karena di dalam hati itu masih belum yakin dengan kebenaran berita itu. Jadi kita masih ragu-ragu apa ini memang betul-betul tembak-menembak atau jadi masih belum ada kepastian dari Richard sendiri kan. Makanya saya sempat waktu itu saya sempat berdoa, saya minta sama Tuhan kalau bisa saya ke Jakarta. Tapi memang saya sampai menangis di depan bapaknya, pengen walaupun cuma megang tangannya Richard saja, saya pengen ketemu. Saya pengen dia bicara ada apa masalahnya semua kan. Jadi waktu itu saya nggak nyangka pas dari Makobrimob itu mengutus Brimob Manado untuk datang ke rumah, kita langsung ditawarin dalam saat keadaan takut waktu itu kan. Kalau soal keamanan memang agak sedikit takut karena fotonya kan sudah tersebar. Jadi kita memang kalau siang nggak di rumah, kalau malam baru pulang tidur di rumah waktu itu. Jadi sampai akhirnya kita dijemput dibawa ke Makobrimob sampai bisa ketemu dengan Icat. Saya juga sedikit merasa lega karena apa yang saya doakan dikabulkan Tuhan sampai kita bisa sampai ke Mako.